Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsu Harisna dari jurusan Manajemen di Universitas Muhammadiyah Berau. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang sadar halal dengan tema yang akan saya angkat, yaitu meningkatkan kesadaran muslim akan produk halal. Materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan produk atau barang yang biasa kita pakai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya di sini lebih menekankan kepada produk makanan. Iya, sebelumnya saya sudah menyampaikan apa yang akan saya sampaikan dalam materi tentang sadar halal. Tema yang akan saya bahas yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat muslim akan produk halal. Dari slide ini saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan tersebut. Kan sudah ada apa sih sadar halal itu. Menurut pendapat saya pribadi, sadar halal adalah di mana seseorang mengetahui bahwa barang atau produk yang akan dia konsumsi merupakan produk halal. Produk yang saya maksud berupa makanan yang sudah jadi atau bahan makanan yang siap pakai. Ya, kita bisa lihat bahwa di slide kedua ini ada pertanyaan bahwa apa sih sadar halal itu? Dan saya akan sedikit menceritakan yang berkaitan dengan sadar halal. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke sebuah warung, dan warung tersebut menjual sebuah makanan yang berkaitan dengan telur. Dan di mana saya bertanya kepada pemiliknya apakah telur tersebut dicuci terlebih dahulu sebelum diproses, karena menurut saya jika telur yang dicuci terlebih dahulu akan mengurangi bagi kita untuk mengkonsumsi yang haram. Mengapa? Karena telur yang tidak dicuci itu masih najis untuk dikonsumsi, karena kotoran-kotoran pada telur bisa dibilang kotoran dari ayam, kotoran dari segala macam hal kotoran masih menempel dalam telur. Jika kita tidak mencucinya, maka kotoran tersebut tidak akan hilang walaupun terlihat bersih. Maka dari itu saya bertanya apakah telur tersebut dicuci atau tidak. Dan pemiliknya menjawab bahwa telur tersebut dicuci sebelum dimasak. Pemiliknya tahu bahwa kotoran tersebut haram untuk dimakan jika tidak dicuci. Dan saya bertanya kembali, apakah penjualan di sini menggunakan bahan-bahan dasar atau bahan tambahan makanan yang tidak berlabel halal? Pemiliknya menjawab bahwa dia tidak seperti itu. Dia memakai barang-barang atau bahan yang ada label halalnya. Karena jika dia memberi makan kepada orang-orang yang datang ke tempat itu dengan bahan yang tidak ada label halalnya, maka menurut dia berdosa. Dia membuat kesalahan karena memberi makan kepada orang-orang yang haram. Maka dari itu, saya memberi kesimpulan dari cerita ini bahwa pemilik tersebut sangat aman bagi orang-orang yang ada makan di tempat tersebut, karena pemiliknya tersebut mengetahui apa yang haram dan apa yang halal bagi orang-orang yang makan. Setelah saya menceritakan sedikit dari contoh apa yang dimaksud dengan sadar halal, saya akan melanjutkan kembali materi yang ada pada slide. Bagi seorang muslim, makanan bukanlah sekedar pengganjal perut kala lapar, akan tetapi ia bisa membawa manusia ke dalam api neraka jika apa yang dimakan itu tidak halal. Di samping itu, makanan haram menyebabkan ibadah yang kita lakukan serta doa yang kita panjatkan akan sia-sia. Pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kondisi saat ini dan kewajiban untuk melindungi diri dari suatu yang haram ini menurut saya merupakan langkah awal yang harus diperjuangkan dalam meningkatkan kesadaran akan produk halal. Dengan pemahaman yang benar dan utuh akan menimbulkan keyakinan dan kesadaran sehingga timbullah motivasi diri yang akan melahirkan amal atau action. Selanjutnya, kesadaran tidak boleh berhenti pada tatanan individu, namun harus disebarluaskan, dimulai dari keluarga terdekat, teman, masyarakat, sampai ke tingkatan negara dan dunia. Kesadaran dimulai dari pemahaman dilahirkan dari pengetahuan yang diolah, sedangkan pengetahuan ini tidak akan sampai kepada mereka kecuali ada media dan orang yang menyampaikannya. Namun upaya ini akan minim dampaknya jika tidak didukung secara masif oleh seluruh umat untuk turut serta menyampaikan kembali ke orang-orang di sekitarnya.
Berikut dampak negatif dari kondisi masyarakat yang tidak sadar halal. Yang pertama, dengan leluasa produk-produk haram dan syubhat diproduksi karena toh masyarakat muslim mau membeli dan mengkonsumsinya. Yang kedua, maraknya kecurangan dan pengelabuan produk haram menjadi seolah halal, toh masyarakat muslim tidak mengetahuinya, kalaupun ketahuan tidak besar resikonya. Yang ketiga, sertifikat halal bukan menjadi nilai tambah bagi produsen, karena toh banyak muslim yang tidak mempertanyakan dan tidak menjadi pertimbangan dalam membeli. Produsen produk pangan dengan leluasa mencampurkan bahan-bahan haram dengan pertimbangan harga yang lebih murah, karena masyarakat muslim tidak mengetahui dan mempertanyakannya. Selanjutnya, dampak positif yang ada dari kondisi masyarakat yang tidak sadar halal. Produsen tidak lagi leluasa memproduksi produk tanpa sertifikasi halal. Bisa-bisa tidak ada yang membeli karena masyarakat sudah sadar halal. Kecurangan dan pengelabuan akan ditekan secara minimal karena masyarakat sudah paham dan sadar, bahkan bisa melakukan tuntutan jika ketahuan. Sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah, bahkan satu keharusan bagi produsen jika ingin produknya laku. Yang keempat, pemerintah akan terdorong mudah dan powerful dalam menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk pangan yang ada di Indonesia karena merupakan aspirasi dari sebagian besar produknya. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga terakhir. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit tambahan tema tentang telur yang dicuci sebelum diproses. Berikut saya akan tampilkan gambar dan video bagaimana alur dalam mencuci sebuah telur, dan saya akan menjelaskan sedikit mengapa telur harus dicuci terlebih dahulu. Sesuai pada gambar yang tertera di video, bahwa telur yang dicuci terlebih dahulu sebelum diproses merupakan hal yang dapat mengurangi kita untuk mengkonsumsi yang haram. Telur yang tidak dicuci bisa dikatakan masih najis atau haram untuk digunakan karena kotoran yang masih menempel pada telur. Maka dari itu, sebelum diproses, haruslah kita mencuci terlebih dahulu telur tersebut. Di akhir video, saya menampilkan video tambahan alur dalam mencuci sebuah telur. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.